walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu semuanya oleh Allah, di malam kali ini kita akan membahas tafsir surat Al-Qadar. Hadirin, ini saya tidak akan terlalu banyak di tafsirnya. Nanti saya akan banyak mengulas tentang yang penting dari Al-Qadar itu adalah apa yang mesti kita amalkan ketika malam Lailatul Qadar itu ada. Nah, ini yang insyaallah akan kita bahas. Tapi seperti biasa kita membaca terlebih dahulu bersama-sama tilawah dulu. Ini mohon maaf hadirin, ini teknisnya sepertinya ada gangguan sehingga tidak bisa tampil di layar. Untuk Al-Qadar lah insyaallah hafal ya, Pak. Sudah di luar kepala, Pak. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Baik, alhamdulillah hadirin, di surat Al-Qadar ini beberapa catatan, beberapa kekeliruan ketika membaca surat Al-Qadar. Yang pertama, di ayat pertama banyak yang keliru itu ketika membaca inna. Dia sederhana tapi banyak yang menambah harokat ketika membaca i. In. Nah itu keliru. Inna harusnya langsung ke nun. In. Ada beberapa orang membaca itu i-nya jadi panjang. Jadi in. Nah, itu sederhana tapi menambah harokat tentu keliru. Kedua, hadirin Bapak Ibu semua, ro di setiap akhir tidak boleh dihilangkan. Banyak orang yang membaca itu fi lailatil qadr. Ro-nya hilang. Harusnya fi lailatil qadr. Pantulkan dulu bacaannya dalnya, kemudian ro-nya alirkan. Fi lailatil qadr. Nah, coba bareng-bareng ini saya terlebih dahulu ya. Fi lailatil qadr. Sama yang lain pun. Min alfi syahr.
Nah, ada rohnya terambil syahr, syahr. Nah, rohnya banyak baca tuh min alfi syahr, syahr. Nah, itu keliru. Termasuk yang lain pun min kulli amr. Barang-barang salah. Min kulli amr. Nah, itu. Baik, alhamdulillah. Baik, hadirin Bapak Ibu semua, itu dua saja catatan membaca surat Al-Qadar. Hadirin, surat Al-Qadar Allah simpan di antara 114 surat, menunjukkan dalam kehidupan kita setiap tahun kita tidak boleh meluputkan bagian penting ini dalam kehidupan kita. Kenapa Al-Qadar dinamakan Al-Qadar? Al-Qadar itu maknanya pertama, Qadar itu artinya azim, agung. Jadi secara bahasa kenapa dinamakan Al-Qadar? Karena malam itu agung. Kenapa malam ini begitu agung? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Karena malam ini bagi Allah itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bahasanya hadirin khairun, lebih baik. Berarti bukan sebanding, bukan sebanding dengan 1000 bulan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu hitungannya kurang lebih 83 tahun. Ini momentum kita bersyukur nih bahas tafsir, hadirin Bapak Ibu semua, malam ini Lailatul Qadar, tentang Al-Qadar. Kita kan hanya berapa hari lagi Pak Ramadan? 2 bulan lagi lah kurang lebih ya. Dan malam 10 hari terakhir itu memang harus kita persiapkan dari hari ini, Pak. Bukan sejak nanti masuk bulan Ramadan. Khususnya yang punya kesibukan atau apa, harus kita siapkan dari sekarang. Bahkan saya itu terbiasa beli pakaian bedug, pakaian lebaran itu dari sekarang. Saya sudah dengan isi udah nanti supaya Ramadan itu nggak sibuk lagi cari pakaian anak. Dan sana supaya fokus sudah saja ibadah nanti di bulan Ramadan itu. Nah, ibu-ibu pun baik, ibu terus pesan acuk lebaran saja. Terus gaduhnya coba ya Pak. Itu. Kalau bisa kuehnya dari sekarang lah. Kupatnya kalian. Ya, itu. Karena mulia sekali, lebih mulia dari 83 tahun. Pahala yang Allah akan berikan kepada kita. Hadir. Dan kenapa dinamakan Al-Qadar? Yang kedua, Qadar itu artinya sempit. Kenapa dinamakan Qadar? Karena di malam itu seluruh malaikat turun hadir ke bumi. Bahkan Jibril alaihissalam, Ar-Ruh, Jibril pemimpinnya malaikat pun turun untuk menyambut malam itu. Makanya sayang sekali 10 malam terakhir itu kalau kita lewatkan hanya dilewati dengan tidur saja. Kasihan malaikat jauh-jauh dari langit Pak turun ke bumi, lihat kita sedang HS hadirin. Sedang tidur itu kasihan. Makanya nanti para malaikatnya marah Pak. Orang sih jauh-jauh di langit ya. Yang ketiga, kenapa Al-Qadar itu dinamakan Al-Qadar? Qadar itu artinya takdir. Takdir apa? Karena setiap tahun takdir-takdir kita tahun depan itu ditetapkannya di malam itu. Bapak Ibu semua ingin sehatnya, lancar rezekinya, bisnisnya lancar, hadirin, termasuk kita merasakan nikmat, tambahan nikmat menuntut ilmu, ibadahnya, sholatnya, apapun yang kita minta, takdirnya ditetapkan di malam itu. Makanya Al-Qadar dinamakan Al-Qadar. Makanya di ayat keempat, bi'idni rabbihim min kulli amr. Para malaikat itu siap mencatat min kulli amr, dari seluruh urusan apapun yang kita ingin minta. Apapun di malam itu. Tapi itu hanya terbatas dari ba'da maghrib sampai adzan subuh, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraan malam itu hanya terbatas ketika terbit fajar, maka habis kesejahteraan itu. Di antara 365 hari yang kita lewati hanya ada satu malam saja yang seperti itu. Makanya sudah baik sekali hadirin, dari 365 hari kita hadiahkan
Bapak Ibu semua, 10 hari saja untuk Allah Subhanahu wa taala. 10 malam. Saya tahun kemarin saya ngobrol dengan Pak Haji Rudi dan Pak Haji Deden pun. Saya bersyukur sekali Pak punya guru Ustaz Nasruddin. Tahun kemarin itu kan saya rencana karena beberapa hal lah kesibukan. Pertama, kadang memang istri repot di rumah. Yang kedua, banyak masjid yang meminta kajian itikaf, Pak. Taraweh dan itikaf. Jadi kadang saya mau full, tidak full, agak ragu-ragu. Akhirnya saya tetapkanlah insya Allah tahun ini mungkin saya malamnya saja. Jadi keliling ke masjid-masjid, mengisi kajian, di sana mengisi sholat malam, hadirin 10 malam itu. Jadi nggak full 10 hari di masjid. Akhirnya di WA lah sama saudara Sudin. Karena tahu saya hadirin rencana ada mengisi malam di luar, tidak full itikaf di masjid. Ditegur sama beliau. Saudara Sudin ya dulu saya ingat sekali WA-nya. Tidak baik seorang ustadz, seorang guru tidak mencontohkan kepada santri-santrinya ketika santri didorong untuk full itikaf 10 hari di masjid, sedangkan ustadz-ustadznya sibuk mengisi ceramah di luar. Di situ pas saya banting setir Pak ketika malam 18-19 saya kontak semua DKM yang sudah mengundang saya sampaikan, Bapak mohon maaf saya sampaikan, bismillah. Saya akhirnya tahun kemarin kan sebelum di Kota Mas masih di Kebon Kopi. Akhirnya itikaf di sana di Masjid Al Mujadi di Kebon Kopi. Dan saya bersyukur sekali mendapatkan kenikmatan itu 10 hari terakhir tadi. Dan ya insya Allah nah tahun ini insya Allah kan Ustaz Syahrinal dengan saya dari Kota Mas, Bapak Ibu semua 10 hari terakhir insya Allah nanti kami berdua yang akan full mengisi, termasuk malamnya ibu-ibu siap 1 juz Bu, siap lagi? Alhamdulillah, Masya Allah. Nanti yang setiap malam insya Allah 10 hari full itu kita agendakan 1 juz 1 malam. Bapak-bapak yang bisa ikut silahkan. Kalaupun yang nggak buat pun nggak apa-apa Pak, semampunya saja. Misalnya 2 rakaat, 4 rakaat, yang bisa 6 rakaat. Misalnya kemudian ada yang muntaber, mundur tanpa berita. Nogoler itu silakan semampunya saja kalau ngantuk. Atau sholat malam itu boleh kalau lelah berdiri duduk itu gak apa-apa. Yang punya uzur yang mau ikut sholat 1 juz kalau misalnya pakai kursi gak apa-apa, itu boleh. Hadirin, itu gak apa-apa. Kalau yang uzur insya Allah pahalanya sempurna. Tapi kalau yang masih muda, masih segar, dia sengaja jadi usah-usah bios calik. Sengaja duduk pahalanya setengah daripada yang berdiri. Saya sampaikan itu kata para ulama, bukan kata saya. Makanya kalau yang bisa tetap berdiri, berdiri. Tapi kalau yang ada uzur, nah itu maka dimaafkan oleh Allah dan pahalanya tetap sempurna. Nah insya Allah kita agendakan hadirin. Apalagi nanti ada Ustaz Syahrinal. Saya lah hanya beberapa juz saja, kan yang hafal Qurannya Ustaz Syahrinal Pak. Ya, dan lebih nyaman lagi Ustaz Syahrinal bacaan Qurannya daripada saya. Nah hadirin Bapak Ibu semua, ini beberapa tips hadirin untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Sebelum itu, nih, kata para ulama, apa yang dimaksud dengan salamun hiya hatta matla'il fajr? Kata Imam Asy-Sya'bi, salamun itu ialah taslimul malaikah Lailatul Qadri ala ahlil masajid, salamnya para malaikat di malam Al-Qadar kepada seluruh penghuni masjid. Jadi dianjurkan sekali Bapak Ibu semua di 10 malam terakhir nanti agendakan datang ke masjid. Ya, mending ngantuk di masjid daripada di rumah. Ngantuk di masjid insya Allah tetap dapat pahalanya. Tapi jangan sengaja Pak Wahyu nyandak bantal jengguling ke masjid aja we cenah cek ustaz oge teu naon pundung aja we nyandak bantal ke masjid. Ya, kan itu. Ikhtiar banyak zikir, berdoa hadirin. Makanya ibu-ibu nanti disiapkan pokoknya cemilan terbaik. Bapak-bapak yang punya kopi terbaik bawa kan itu ya. Yang enggak banyak nanti hadirin sholat atau nyemil-nyemil banyak di masjidnya. Nah ini siapkan pokoknya cemilan supaya tidak mengantuk nanti di malam itu. Full pokoknya selama 1 malam itu. Hadirin. Saya kalau dulu itikaf rutin bersama Ustaz Nasruddin itu Masya Allah beliau itu kan kalau sholat 1 juznya di awal malam. Jadi setengah 8 itu
sholat 1 juz, beres itu jam 9 lebih 15 lah, biasanya seperti itu. Nah 9.15 itu kadang ngobrol dulu, santai dulu, ngopi dulu, cemilan dulu, sampai jam setengah 10 lah, setengah 10 sampai jam 10. Nah jam 10 beliau itu sendiri saja baca Quran, kemudian berdiri lagi, sholat lagi 2 rakaat, baca Quran lagi, sholat lagi, berdiri 2 rakaat, sholat lagi. Itu full sampai subuh seperti itu, Pak. Beliau cuma seperti itu saja, baca Quran, duduk, berdoa, kemudian sholat lagi 2 rakaat, baca Quran, sholat, duduk 2 rakaat. Itu sampai subuh. Karena enaknya ya sama beliau seperti Ustaz Syarina, kalau hafal Quran itu enak sekali hadirin. Jadi mengulang hafalan itu, saya pernah tanya, Ustaz satu malam kalau ketika 10 hari terakhir berapa juz? Kata beliau 3 juz. Dan 3 juz itu dibaca di dalam sholat. Kalau Ustaz Nasruddin itu full. Tapi ya beliau pun sama hadirin. Sesekali kadang mengantuk Pak. Jam 2 beliau kadang tiduran dulu mengantuk. Paling biasanya setengah jam, setengah 3, jam setengah 3 udah bangun lagi. Karena kalau nggak kuat ya tiduran dulu hadirin. Bapak Ibu semua pun nggak apa-apa. Misalnya datang ke masjid sengaja ngantuk tiduran dulu, saya tidur jam setengah 11, kan jangan bablas demikian nggak subuh. Bablas habis subuh sampai subuh tidur terus ya, jangan, sayang sekali dilewatkan. Atau beliau pun kadang sesekali setengah 1 itu biasanya yang tunggu-tunggu itu beliau sengaja. Kalau tukang datang, tukang bakso, tukang cuanki itu pegat-pegat kan itu. Makan dulu sama santri sama saya bareng, kadang makan dulu biasa saja, nggak terlalu serius saja. Ya. Nah, itu makna salam. Kalau kata Imam Al-Kalbi, salam itu al-malaikatu yanziluna fiha kullama laqau mu'minan, para malaikat itu turun ya, bertemu dengan orang-orang yang beriman di masjid, kemudian para malaikat mengucapkan salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Para malaikat menyambut kita yang ada di masjid hadirin. Sampai fajar para malaikat menyambut kita seperti itu. Mulianya orang yang menghidupkan nanti Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Kalau kata Mujahid, kenapa dinamakan salamun hiya hatta matla'il fajr? Karena salimatun la yastati'u syaitan an ya'mala fiha su. Karena kita nanti mendapatkan keselamatan, setan tidak akan bisa menggoda kita di malam itu. Kita mendapatkan keselamatan karena dinamakan salam, kata Imam Mujahid. Nah, hadirin Bapak Ibu semua, apa istimewanya Lailatul Qadar itu? Di hadis riwayat Al-Bukhari. Apalagi hadirin Bapak Ibu semua, hadiah yang paling terbaik di bulan Ramadan kecuali hadiah ampunan dosa kita, bersih dosa-dosa kita. Kan Nabi bukan hanya mengatakan man soma Ramadan, man qoma Ramadan, tapi Nabi pun mengatakan man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan 10 malam terakhir itu, dia mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosanya. Bahkan kata para ulama, beres Idul Fitri itu kama waladathu ummuhu, selamat kata para ulama itu. Orang-orang yang menghidupkan saumnya, tarawihnya, Lailatul Qadarnya, dia hadir ketika hari Idul Fitri seperti bersih dosanya seperti bayi yang baru terlahir. Ini istimewanya hadirin Bapak Ibu semua, Lailatul Qadar itu. Nah, oleh karena itu, ini jangan kita luputkan hadirin Lailatul Qadar itu. Bagaimana kita mendapatkan Lailatul Qadar itu? Hadirin, meskipun kita tidak beribadah di malam itu tetap mulia, Pak. Meskipun kita tidak beribadah. Nah, makanya kata para ulama, maka malam itu akan bertambah kemuliaannya untuk kita ketika kita mengisinya dengan ketaatan kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Meskipun Nabi itu sangat faham hadirin. Nabi itu memang mencontohkan beliau iktikaf full 10 hari di dalam masjid. Tapi beliau menganjurkan para sahabatnya, ya terkadang berbeda-beda. Kata Nabi, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir, carilah Lailatul Qadar itu di malam yang ganjil di 10 hari terakhir. Jadi bapak-bapak yang karena tidak bisa ditinggalkan pekerjaannya ya, ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan, gak apa-apa hadirin. Kalau tidak bisa 10 hari full, 10 malam.
tiap malamnya saja. Malam ganjil genap pun saya rasa saya harap hadirin datang, Pak. Tahun ini kemungkinan Ramadannya bareng, Pak. Ramadannya yang beda atau nih? Yang dikhawatirkan kan biasanya ganjil genapnya suka beda, Pak. Muhammadiyah biasanya dengan kita, dengan pemerintah biasanya ganjil genapnya beda. Nah, kita ganjil, bagi mereka malamnya genap. Nah, makanya bagi kita genap pun baiknya dihidupkan, karena Nabi pun seperti itu, tidak memisahkan antara yang ganjil apalagi yang ganjil. Nah, kalau tidak bisa 10 hari full malam, ya malam-malam ganjilnya saja. 21, 23, 25, 27, 29. Kalau tidak bisa full. Kalau tidak bisa yang 5 hari, para ulama yang menguatkan itu, jumhur ulama menguatkan 3 waktu, 21, 23, 27. Kalau tidak bisa 21, 23, 27, Imam Ibnu Hajar menguatkan itu di antara tanggal ini 27. Ini berdasarkan riwayat-riwayat para sahabat yang menguatkan. Jadi di malam 27. Jadi kalau tidak bisa malam itu, malam 27 saja. Jadi nanti Bapak Ibu semua silahkan, tergantung mau ngambil kuotanya berapa giga. Yang mau full 10 giga, setengah giga boleh, 5 giga boleh. Yang pasti jangan sampai gak dapat giga-giganya. Nah, yang ambil bagian-bagian itu. Yang paling mulia tetap tadi 10 hari full. Pokoknya hilangkan semua kesibukan itu, hanya fokus saja kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir itu. Nah, hadirin ikhwati iman, di 10 hari terakhir itu fokusnya bersungguh-sungguh saja dalam beribadah, dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi itu bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir, berbeda dengan ibadah-ibadah di sebelumnya. Memang idealnya seperti itu, hadirin. Masjid itu semakin tua tanggal di bulan Ramadan, semakin ramai harusnya, Pak. Kalau di kita biasanya gimana, hadirin? Iya, biasanya kan makin kadia makin maju kan, alhamdulillah. Cenah Ustaz kan pada pulang kampung, di kota sepi, di kampung sepi, Pak. Kadang itu. Idealnya justru harusnya seperti itu, jangan terbalik. Justru semakin tua itu semakin ramai di masjid. Di kita kadang memang tradisinya masih ramainya di mall, tempat belanja, Pak. Di kita itu di pasar. Nah, itu pun memang tergantung kefahaman. Orang yang faham pasti akan lebih mendahulukannya. Makanya tadi kebutuhan-kebutuhan nanti di Lebaran bukan terlarang, boleh dalam syariat, tapi baiknya kita buat strategi kebutuhan-kebutuhan itu nanti kita siapkan sebelumnya jauh, karena ada yang lebih mulia penting bagi kita, yaitu Lailatul Qadar. Nah, hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, apa yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir itu? Pertama, full menjaga sholat berjamaah, jangan bolong satu kali pun, hadirin. Terkhusus di sholat maghrib dan isya. Karena di hadis riwayat Muslim, man sholal isya fi jama'atin, siapa yang sholat isya berjamaah, faka'annama qoma nisfal lail, seolah-olah dia sholat setengah malam. Nanti baru kita akan sholat isya, Pak. Itu pahalanya kata Nabi seperti kita sholat setengah malam. Wa man sholat subha fi jama'atin, nanti subuhnya kita sholat berjamaah lagi. Faka'annama sholal laila kullah, seolah-olah pahalanya kata Nabi, pahalanya sholat semalam suntuk. Ini besarnya pahala sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Nah, makanya jangan tertinggal. Terlebih dalam riwayat lain, dari Sa'id bin Al-Musayyab, seorang ulama solih, kata beliau, man syahidal maghrib wal isya fi jama'atin, siapa yang ikut sholat maghrib dan sholat isya berjamaah, faqad akhadha bihadhihi min lailatul qadri, maka dia sudah mendapat bagian dari Lailatul Qadar. Nah, tapi sayangnya riwayat ini suka disalahartikan bagi orang-orang nu hoream, tuh kan yang penting mah maghrib jeung isyana. Akhirnya malamnya tidak menghidupkan. Memang hadirin, orang yang sholat maghrib dan sholat isya berjamaah itu dia mendapatkan bagian Lailatul Qadar, tapi mendapat bagian itu saja.
Dia tidak mendapatkan bagian malam-malam yang panjang sekali, tentu berbeda sekali. Orang yang menghidupkan malam full, yang setengah malam hadir tadi. Memang sesuai kemampuan kita saja, sesuaikan kemampuan kita hadir. Kemudian kedua, tentu sholat tarawih berjamaah dirutinkan juga. Karena di hadis riwayat At-Tirmidzi, man qama ma'al imam, siapa yang sholat bersama imam, hatta yang shorifa, sampai beres, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dia akan dicatat seperti sholat semalam suntuk. Makanya kan saya tanya kemarin di Kota Mas, biasanya sholat kalau di awal malam itu kan yang biasa ya hadirin paling setengah jam. Nah saya sarankan Bapak Ibu semua kalau ikut sholat malam di awal malam sampai beres saja, sampai witir Pak. Nanti kalau malam sholat lagi 1 juz, nah, tapi gak usah diulang lagi witirnya. Untuk mendapatkan kemuliaan ini, karena kita sholat bersama imam ya, yang di awal malam meskipun pendek setengah jam misalnya, tapi pahalanya dicatat semalam suntuk. Nah ini, jadi nanti dibagi. Kalaupun tapi bapak saya mau milih nanti malam saja, boleh silahkan. Yang awal malamnya enggak, nanti saja yang 1 juz sekalian witirnya boleh. Jadi silakan nanti dipilih paketnya, mau ekonomi yang eksekutif mau yang ekonomi di awal malam ya, yang eksekutif nanti mungkin di tengah malam nanti. Nah ini sholat tarawih berjamaah. Ini teladannya ulama tabi. Dulu hadirin Bapak Ibu semua, di zaman Umar bin Khattab kan tarawih berjamaah itu pertama kali dirutinkan itu di zaman Umar. Umar itu menyuruh para imam, kalau imamnya agak cepat dia membaca 30 ayat 30 ayat. Tapi kalau misalnya sedang 25 ayat. Kalau lambat misalnya dia disuruh untuk membaca 20 ayat saja. Di zaman ulama tabi'in, tarawih itu dilakukan kalau di zaman tabi'in itu murid para sahabat Nabi. Ya. Kalau mereka membaca surat Al-Baqarah, ini kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Mereka baca surat Al-Baqarah di tarawih mereka dalam 8 rakaat hadirin, maka mereka menganggap itu imam sedang meringankan sholat. Surat di zaman ulama tabi'in. Jadi kalau makmum Pak, imam baca surat Al-Baqarah nih 8 rakaat, makmum tuh bilang alhamdulillah sholat tarawih tadi pondok sudah diringankan sholatnya, itu baca surat Al-Baqarah. Jadi memang dari sejak dulu hadirin Bapak Ibu semua, tradisinya sholat tarawih itu lama. Ini hadirin. Nah, makanya kenapa saya seringnya menyampaikan, kenapa tarawih itu dinamakan tarawih? Tarawih itu jamak dari tarwihah. Tarwihah itu artinya istirahat. Kenapa tarawih dinamakan istirahat? Karena kata para ulama fikih, orang-orang dulu, para sahabat itu kalau sholat, mereka sholat istirahat dulu Pak. Sholat istirahat. Kenapa ada istirahatnya? Karena sholatnya panjang, lelah, capek. Hadirin seperti ini, kadang 30 ayat hadirin. Ya, bayang 8 rakaat baca surat Al-Baqarah kan agak panjang tuh, maka ada istirahatnya. Karena banyaknya istirahat dinamakanlah tarawih. Karena banyaknya istirahat itu, makanya dinamakan tarawih. Di kita mah jadi diselewengkan tarawih, tarawih kan itu, tarak saware itu kan itu ya, itu tarawih. Ini teladan ulama tabi'in. Dan besarnya pahala sholat tarawih itu tergantung panjangnya juga. Apa hadisnya? Hadis riwayat Abu Dawud. Man qama bi asyri ayat, siapa yang sholat dengan 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, dia tidak akan dicatat menjadi orang yang lalai. Ya minimal yang awal malam jangan terlewat. Wa man qama bi mi'ati ayat, siapa yang sholat dengan 100 ayat, ya kurang lebih 1 juz hadirin. Kutiba minal qanitin, orang yang sholat dengan 1 juz maka akan dicatat sebagai orang-orang yang taat kepada Allah. Ini yang sholat 1 juz. Wa man qama bi alfi ayat, dan siapa yang sholat dengan 1000 ayat, kutiba minal muqantirin, maka dia akan dicatat sebagai orang-orang yang nanti kekayaannya berlimpah sekali. Nah, dengan 1000 ayat. 1000 ayat itu gambarannya
dari surat Al-Mulk sampai An-Nas. Itu kata Imam Ibnu Hajar. Dari Al-Mulk sampai An-Nas berarti 2 juz. Itu 1000 ayat itu. Dari Al-Mulk sampai An-Nas. Kalau Bapak Ibu semua saya coba hitung saja lah. Itu 1000 kata Imam Ibnu Hajar. Dari Al-Mulk sampai An-Nas itu gambarannya 1000 ayat 2 juz. Karena kalau bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya sering sampaikan, jangankan ketika di bulan Ramadan, Nabi itu rutin sholat malamnya kan di surat Al-Muzammil, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail laili wa nisfahu wa thulutsah. Nabi itu sholat malamnya terkadang 2/3 malam, terkadang setengah malam, terkadang 1/3 malam. Berapa lama? Nabi itu kurang lebih sholat malamnya itu rutinnya terkadang 6 jam, paling lamanya Pak 6 sampai 7 jam, atau setengah malam berarti 3 jam, atau 1/3 malam hadirin ya, 3 jam, mohon maaf, yang paling pendek, yang paling 4 jam, 4 jam setengah. Di paling pendek itu rutinnya Nabi itu 2 sampai 3 jam sholat malamnya. Itu sholat malam yang dilakukan oleh Nabi. Makanya kalaupun masuk bulan Ramadan, lebih dari itu hadirin. Nabi itu sholat apa? Sholat semalam suntuk. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena keutamaannya di malam itu. Ketiga, apalagi yang harus kita lakukan di 10 hari terakhir, memperbanyak membaca Al-Quran. Di hadis riwayat Ahmad, man qara'a bi mi'ati ayat fil lailatin kutiba lahu qiyamul laila, siapa yang membaca 100 ayat di satu malam, dia akan dicatat seperti sholat malam semalam suntuk. Kalau kita terkadang hadirin menambah lagi 2 rakaat misalnya capek lelah, maka membaca saja. Dan Bapak Ibu semua, saya sampaikan, saya seringnya di setiap bulan Ramadan, saya pribadi ikut pendapat para ulama yang tidak membatasi sholat tarawih, Pak. Nah, jadi Ustaz, jadi yang benar itu sholat tarawih itu 11, 2, 3, atau jadi berapa? Bahkan kalau Imam Malik itu 36 rakaat, Pak, rutinnya. Itu madhab Maliki. Karena madhab Maliki itu menambah 2 rakaat sholat apa itu madhab Maliki hadirin. Nah, kalau bagi saya hadirin Bapak Ibu semua, saya tidak membatasi, meskipun yang dilakukan oleh Nabi itu memang 11 rakaat. Yang dilakukan Nabi itu 11 rakaat. Tapi Nabi itu melakukan 11 rakaat itu seperti kata Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Nabi melakukan 4 rakaat, 3 rakaat itu, kalian jangan tanya seperti apa panjang dan bagusnya sholat Nabi. Jadi Nabi mah 11 rakaat itu panjang, Pak. Kalau 11 rakaat itu dari awal malam bisa sampai akhir malam. Jadi kita mah kan kalau Nabi mah soal 11 rakaat 7 jam, nah kita mah 7 menit. Ayah kan yang 7 menit yang di Jawa itu Pak, yang ekspres kan 7 menit itu 23 malah. 23 rakaat kan luar biasa itu. Harus dapat ini penghargaan kan itu. Nah, itu makanya Nabi seperti itu prakteknya. Ini yang dilakukan oleh para ulama. Ketika 10 hari terakhir mereka banyak mengkhatamkan Al-Quran, bahkan ada yang 3 malam itu khatam Al-Quran, bahkan 1 malam seperti yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, itu 1 malam mengkhatamkan Al-Quran. Kemudian yang keempat, memperbanyak doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak doa ini hadirin. Kita meminta pemaafan, afu. Apa afu itu? Apa bedanya dengan magfirah, dengan istighfar? Kalau istighfar hadirin, dosa yang memang kita sadari. Tapi kalau afu, ada dosa-dosa yang kita tidak sadari, maka kemudian kita meminta pemaafan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di malam itu kita memohon ampun, bersih dosa itu, bukan hanya dosa yang pernah kita lakukan dan kita sadari, bahkan mungkin ada dosa-dosa yang kita lakukan yang kita tidak sadari itu bagian dari dosa. Supaya benar-benar bersih. Ini kita meminta kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Kelima, bersedekah. Karena di malam itu, malam dilipat gandakan ganjaran oleh Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, maka malam itu baik sekali kalau kita bersedekah. Ini Bapak Ibu semua yang punya kemampuan ngasih makan untuk yang iktikaf, besar pahalanya. Termasuk yang ngasih makan orang-orang yang sahur nanti, pahalanya seperti dia beramal. Kita mendapatkan pahala saum itu bukan hanya memberi makan orang berbuka sahur, kata para ulama pun termasuk memberi sahur, Pak. Orang memberi sahur pun sama pahalanya. Nah, makanya nanti yang ngasih makanan ke masjid, ya bersedekah apapun hadirin, atau kita bersedekah ke masjid, ke wakaf, ke pesantren, apapun itu pahalanya besar sekali di malam itu, termasuk sedekahnya. Nah, hadirin ikhwati iman, keenam, berzikir di akhir malam. Banyak berzikir nanti di setiap malam itu, karena di hadis riwayat Tirmidzi Nabi menyampaikan, aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir. Waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu di pertengahan malam. Di pertengahan malam itu zikir, hadirin. Hening, merasakan kenikmatan kesyahduan hanya berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu nikmatnya luar biasa. Kemudian, ini saya singkat saja ya, sebentar lagi waktu Isya. Ketujuh, berpenampilan baik, bersih, rapi. Makanya nanti kita ikhtiarkan masjid wangi, hadirin. Ini di Masjid Baitul Mukhlisin, termasuk kita menggunakan pakaian terbaik. Dulu saya pernah ceritakannya, seorang sahabat Nabi setiap iktikaf itu membeli pakaian seharga 1.000 dirham. 1.000 dirham itu kurang lebih 50 sampai 70 juta rupiah, Pak. Pakaiannya untuk menyambut iktikaf. Kalau beres iktikaf dia lipat lagi, simpan lagi di lemarinya. Ini seorang sahabat Nabi. Jadi dia menggunakan pakaian yang terbaik, dan memang idealnya seperti itu. Kita bukan hanya menggunakan pakaian terbaik itu ketika Idul Fitri, Pak, tapi ketika iktikaf. Ya, ibu-ibu nanti usahakan mukenanya yang baru, Bu. Jangan yang 5 tahun tadi ganti-ganti. Kamu 3 bulan tadi sisir-sisir. Ya, biar wangi, nyaman ke masjid itu disunahkan. Para ulama pun seperti itu. 10 hari terakhir itu mereka mandi di malam, bahkan maghrib itu mereka mandi, pakai wangi-wangian, masjid itu disemprot wangi-wangian supaya syahdu malam itu merasakan kenikmatan ibadah yang luar biasa. Dan yang terakhir, hadirin, membangunkan keluarga untuk beribadah. Nah, khususnya kalau yang sudah remaja, mulai dewasa, ingat, karena ayo bangunkan, ajak Bapak Ibu semua, keluarga kita, ramaikan, makmurkan masjid ini nanti ya. Kita agendakan 10 hari terakhir supaya kesolihan itu bukan kita yang merasakannya, tapi bahkan seluruh keluarga kita merasakan kenikmatan ibadah itu. Karena tentu kita tidak berharap bukan hanya kita, tapi kita berharap satu keluarga kita berada di surga nanti insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu. Ini mohon maaf hadirin, saya agak cepat menjelaskannya berhubung masuk waktu Isya. Nah, insya Allah semoga Allah mudahkan niat kita. Semoga Allah sehatkan Bapak Ibu semua. Ini yang penting ya, Allah sehatkan nanti, dan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun ini insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.